Kenapa nggak sebaliknya? Orang miskin aja selama sebulan dikasih zakat agar merasakan kekayaan. Karena kalau orang kaya ngerasain jadi orang miskin sebulan, setelah itu yang tumbuh empati. Tapi kalau orang miskin sebulan penuh ngerasain jadi orang kaya, yang tumbuh frustasi setelah itu kan. Miskin lagi nih kata dia kan. Bulan Ramadan itu kata Nabi Muhammad, setan diikat di penjara. Jadi nggak bisa nyalain setan kalau kita julid sama orang lain. Berarti diri kita emang the real kesurupan tuh. Kesetanan. Setannya ada dalam diri kita. Jumlah generasi sandwich terhitung cukup besar. Data dari Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2020 menunjukkan 21 juta penduduk Indonesia termasuk dalam kategori sandwich generation. Ini curhatan ya Bu. Itu sekarang tuh kita tuh bukan generasi asuransi. Kayaknya generasi party. Dapat gaji langsung dihabisin untuk party. Nah, nggak mikir asuransi karena ya tadi literasi keuangan dan kesadarannya masih lemah ya. FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blok-blokan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi kita di FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah, bicarakan perlindungan. Kolaborasi Merdeka.com dan FWD Insurance. Yeay. Terima kasih untuk tepuk tangan yang meriahnya. Kita hari ini tuh masih berada di bulan yang spesial ya, bulan Ramadan. Karena itu podcast kita ini juga masih edisinya spesial banget. Dan kali ini saya juga pengen berbagi dengan passionate people untuk ikut celebrate living bersama FWD Insurance. Yeay! Nah, telah bergabung bersama saya juga narasumber yang spesial banget sama kayak episode sebelumnya. Salah satunya ini juga masih orang yang sama sih sebenarnya. Mudah-mudahan beliau belum bosan nih ketemu saya untuk kedua kalinya ya. Telah hadir bersama saya Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau yang akrab kita sapa dengan Habib Jafar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib. Apa kabar Habib? Kabar alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kata-kata hari ini dulu dong, Bib. Kata-kata hari ini. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. FWD ada syariahnya, Le. Mantep. Itu udah dibuat berapa lama, Bib? Apanya? Pantunnya tuh. Itu 2 detik yang lalu. Mantap, luar biasa Habib. Nah, selain Habib Jafar juga ada bersama saya seorang wanita cantik. Kalau episode lalu tuh aku sama cowok dua-dua, kalau kali ini ditemani wanita cantik, seorang direktur, woman leader di perusahaan FWD ini. Ada yang tahu nggak ya kira-kira siapa? Sudah bersama saya Ibu Airin Dewi, Direktur Chief Bancassurance Officer FWD Insurance. Selamat pagi Ibu Airin. Selamat pagi. Kalau Bu Airin boleh nggak nih kita tanya juga kata-kata hari ini Bu? Kata-kata hari ini FWD selalu celebrate living. Yeay, Aku suka sama tagline-nya, celebrate living. Karena kadang tuh kita tuh nggak merayakan kehidupan kita hari per hari, detik per detik, bahkan karena kita anggap wah ini duka nih. Padahal seringkali duka itu adalah suka yang tertunda kan. Jadi ketika kita sedang struggle dengan satu cita-cita kita, ketika struggle itu kita anggap lelah nih, capek nih, bahkan wah sedih nih, duka nih. Padahal itu jalan menuju suka kita berupa kesuksesan di masa depan kan. Nah, ketika kita udah meninggalkan momen itu, saat kita udah suka, kita rindu pada momen-momen struggling mengenang gitu. Ya, iya. Makanya setiap hari itu, setiap detik bahkan sepatutnya dirayakan. Manis, pahitnya, karena itu nikmat lah. Nikmat itu kan tidak hanya ketika hasil ya, tapi ketika proses. Berarti gak salah memang FWD memiliki tagline celebrate living ya, karena memang hidup itu perlu dirayakan, kita perlu bersyukur atas hidup yang kita jalani ya Bib. Jangan mikirnya, duh kenapa hidup begini terus, kenapa hidup begini terus. Iya, ya Bib? Karena kalau dalam hadis kursi dikatakan, ana inda dhanni abdi bi, kata Tuhan, aku tergantung perasaan kamu kepadaku.
Nah, kalau perasaan kamu positif terus, dirayakan terus hari-harinya, maka Tuhan akan jadikan semua harimu menjadi hari raya bagimu. Ya, oke. Nggak nunggu Idul Fitri atau Idul Adha tuh, semua hari jadi bahagia, jadi hari kita raya. berterima kasih juga nih sama Bu Airin dan FWD-nya dengan tagline yang Celebrate Living ya. Iya, edukatif ya. Iya benar-benar. Nah, yang belum nyaksiin episode kemarin, aku boleh jelasin sedikit bahwa FWD Insurance ini adalah perusahaan asuransi yang berfokus pada nasabah dengan dukungan teknologi digital. FWD Insurance juga punya visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. Dan karena menjawab kebutuhan dari nasabahnya itu, FWD Insurance juga terus berinovasi, menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan nasabahnya dalam hal asuransi. Nah, Bu Airin, Habib, kalau episode lalu kita membahas soal keuangan ya, pengeluaran, pemasukan. Nah, kalau ini kita membahas tema yang lebih intimate, yaitu Ramadan bersama keluarga. Harta yang paling berharga asik adalah Keluarga. Nah, kita mancing Mbak Airin lebih santai nih. Ya, karena memang apa ya Bib ya, kalau kita bilang Ramadan ini dibilang bulan penuh berkah, bulan penuh istimewa, itu memang benar banget Bib. Karena apa? Karena mungkin Bu Airin juga setuju ya, cuma di bulan Ramadan ini kadang-kadang kita itu bersama keluarga bisa berkumpul. Kalau bulan-bulan lain atau hari-hari lain itu udah sibuk kerja, sibuk meeting, sibuk sekolah, sibuk kegiatan lain-lainnya. Tapi kalau di bulan Ramadan tuh kita kayak mengetuk hati, kenapa ya kita nggak pulang ke rumah untuk berbuka bersama keluarga? Atau minimal lah, yuk kita pulang lebih cepat biar bisa nanti sahurnya bareng-bareng gitu ya. Nah makanya itu dengan Bu Airin dan dengan Habib, kita bakal ngobrol-ngobrol mengajak sahabat FWD untuk Celebrate Living. Nah, kita bakal ngobrol pertama kali dengan Habib nih. Bib, kalau aku pribadi nih Bib ya, Ramadan ini buatku istimewa banget. Karena apalagi sepekan kemarin tuh WFH, jadi Bu dari buka puasa sampai sahur, buka puasa lagi tuh ngumpul terus sama keluarga. Nah, kalau Habib ini gimana nih? Karena yang aku tahu nih sebelum Ramadan aja Habib udah padat nih agendanya. Apalagi bulan puasa, tapi masih sempat nggak merayakan Ramadan bersama keluarga? Iya, jadi aku tuh punya prinsip yang mungkin unik dan unpopuler. Jadi prinsipku, aku ketika berdakwah milik umat, milik masyarakat Indonesia. Tapi begitu bersama keluarga, aku milik keluargaku dan tidak mau diganggu oleh urusan-urusan lain. Jadi aku sering tuh kalau lagi dakwah, aku ada yang nanya-nanya walaupun tidak sedang acara, aku jawabanin. Ada yang mau foto-foto, bikin video ucapan ulang tahun, ayo. Nah, tapi begitu aku jalan sama keluarga, entah itu makan atau ngantar keluarga kemana gitu, ke mall dan lain sebagainya, aku menutup diri kepada semua itu. Relatif menutup diri agar apa? Waktu yang sudah tidak penuh aku berikan kepada keluarga, insya Allah, tapi itu menjadi pahala bagi keluargaku juga karena ngurusin urusan umat dan mengedukasi masyarakat Indonesia, insya Allah. Aku nggak mau masih dibagi kepada orang lain. Kasihan keluargaku yang sudah mendapatkan waktuku tidak maksimal, makanya menjadi quality time. Aku suka istilah quality time, bukan quantity time. Karena walaupun tidak banyak, tapi berkualitas. Daripada banyak, tapi main HP sendiri-sendiri ya. Karena kan kita tuh kadang rumah menjadi tempat tinggal bersama, tapi nggak jadi tempat hidup bersama. Aduh, benar. Tinggal sih bersama ya, tapi semua main HP, semua dengan kesibukannya sendiri-sendiri, nggak saling bertegur dengan intens. Iya. Karena gini, orang Indonesia itu waktu tinggal bersamanya itu relatif spare waktunya gede dengan keluarga. Kira-kira di 8 sampai 10 jam. Tapi waktu hidup bersamanya itu kurang dari 1 jam rata-rata orang Indonesia. Benar. Jadi mereka di rumah tapi cuma tidur bareng sama keluarga, tapi waktu quality time-nya itu cuma kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Yang betul-betul intens tuh ngobrol, kemudian main bersama, makan bersama, seru-seruan bersama. Itu intensitasnya udah kecil banget. Makanya kita ingin sih keluarga itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Karena kalau dalam Islam
jihad pertama itu jihad untuk diri sendiri. Bagaimana menjaga diri agar jadi baik-baik saja dan lebih baik. Yang kedua, ku anfusakum, dirimu jagalah. Ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu. Karena peranata terkecil diri sendiri, peranata yang lebih besar pertama dan utama itu adalah keluarga. Kalau kamu nggak bisa jaga diri dan keluargamu, mustahil kamu bisa menjaga orang lain. Karena ada orang mau ngubah dunia dari umur 20 tahun sampai 30 tahun dunia nggak berubah. Ya udah deh, gua mau ngubah Indonesia aja deh. Sampai umur 40 tahun Indonesia nggak berubah. Ya udah deh, gua mau ngubah kampung gua aja. Sampai umur 50 tahun kampungnya nggak berubah. Ya udah, gua mau ngubah diri gua dan keluarga gua. Akhirnya berubah dalam waktu beberapa tahun saja dan menginspirasi bagi kampungnya, bangsanya, bahkan dunia. Jadi peranata terkecil itu keluarga. Jadi kita harus betul-betul melakukan semaksimal mungkin jaminan untuk keluarga kita. Baik itu pendidikannya, kesehatannya, masa depannya, dan masa lalunya. Karena kadang kan ini kan masa lalu itu kan kebawa jadi trauma dan akhirnya sulit bahagia keluarga. Jadi itu juga dipikirin gimana agar mereka bisa rilis dari masa lalu yang traumatik misalnya. Ini kayak quote of the day ya, masa lalunya jangan lupa juga kita pikirin. Iya, kadang kan kita tuh menikah dengan orang, punya anak hanya dengan hari ini dan masa depannya. Padahal masa lalunya mungkin ada masalah yang akhirnya kita nggak hadir gitu. Udahlah itu masa lalu, lupakan. Tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Artinya pikirin juga dong. Bib, tapi kan bicara soal keluarga tadi ya, ketika kita bulan Ramadan ini biasanya kan anak-anak tuh, apalagi kayak anak-anak yang baru belajar puasa tuh sering banget ya Bib, ditanya, kenapa sih kita hanya berpuasanya di bulan Ramadan gitu ya? Dan kenapa sih kalau bulan Ramadan itu puasanya itu setiap hari, beda dengan mungkin kalau puasa sunnah kan bisa ada hari-harinya. Nah, menurut Habib bagaimana kita sebagai orang tua ini mengajarkan makna Ramadan atau puasa untuk pada anak-anak kita? Iya, jadi lagi-lagi ya, di Quran itu ada satu surat yang ngobrolin tentang keluarga. Namanya adalah surat Ali Imran. Surat keluarga Imran. Padahal bukan Nabi, bukan Rasul Imran ini. Tapi diabadikan di dalam Al-Quran karena pentingnya keteladanan dari keluarga. Karena peranata pertama dan utama itu adalah diri sendiri dan keluarga. Termasuk di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita berkumpul dan mengedukasi keluarga dengan segala ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya puasa. Nah, termasuk ke anak-anak kita. Sebenarnya puasa dalam Islam itu ada banyak. Ada puasa Daud, sehari puasa, sehari gak puasa. Ada puasa bila ruh, makan tapi bukan makanan daging yang memiliki nyawa. Kemudian ada puasa yang setiap hari kecuali di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Di antaranya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ramadan. Nah, kenapa kita diminta untuk berpuasa? Salah satunya agar terbangun empati kepada orang-orang yang membutuhkan. Agar kita punya empati kepada orang yang kurang beruntung secara finansial. Nah, kenapa pakai puasa aja? Kenapa yang kaya merasakan kemiskinan? Agar kemiskinan orang itu hadir di diri kita. Tahu, lapar dan haus itu gak enak loh. Makanya kita gak akan membiarkan orang lain kelaparan dan kehausan. Dan kita akan berupaya menyiapkan masa depan kita agar jangan sampai kelaparan dan kehausan. Kenapa gak sebaliknya? Orang miskin aja selama sebulan dikasih zakat agar merasakan kekayaan. Karena kalau orang kaya ngerasain jadi orang miskin sebulan, setelah itu yang tumbuh empati. Tapi kalau orang miskin sebulan penuh ngerasain jadi orang kaya, yang tumbuh frustasi setelah itu kan. Miskin lagi nih kata dia kan. Makanya puasa. Nah, puasa itu dan segala kebaikan itu harus dilakukan sedini mungkin. Makanya kata para ulama, kalau bisa umur 7 tahun udah diajarin puasa, 10 tahun udah dididik secara tegas untuk berpuasa. Karena kebiasaan itu penting. Karena sesuatu yang luar biasa menjadi biasa kalau dibiasakan. Makanya ada istilah riyadhah, pembiasaan dalam Islam. Nah, Atomic Habit juga salah satu karya yang populer di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia mengajarkan bagaimana pentingnya membangun kebiasaan sejak dini dan sejak kecil untuk segala kebaikan. Nah, biasanya kita ke anak-anak kita cuman ngajarin bagaimana cara berpuasa. Tidak ngajarin apa makna puasa.
Padahal orang cenderung tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui dan tidak dia yakini. Makanya seharusnya anak itu diajarin apa itu puasa. Agar puasanya bermakna. Besok-besok dia puasa bukan karena mewarisi orang tuanya atau takut kepada orang tuanya, tapi karena kesadaran tentang makna puasa itu. Ya. Itu ya, Bib ya. Oke, tadi di awal Habib juga sempat menyinggung bahwa memang Ramadan bersama keluarga itu nikmatnya luar biasa ya. Dimana kita juga bisa saling berbagi kebahagiaan saat berbuka atau saat sahur, bercengkrama ya Bib ya. Kita juga saling mendoakan karena ketika Ramadan itu kita ibadahnya kan lebih intens ya Bib ya. Doa-doa yang kita sampaikan tuh lebih dijabah sama Allah katanya Bib ya. Nah kalau Bu Airin setuju nggak bahwa namanya kita hidup itu memang harus saling mendoakan dan saling berbagi kebahagiaan? Nah, saya setuju sekali. Keluarga yang kuat itu pada dasarnya yang anggotanya berdoa dan berbagi kebahagiaan. Nah, saya mau bertanya nih kepada Habib, apakah doa dan berbagi kebahagiaan itu harus dibagikan juga untuk orang di sekitar kita? Iya, kalau kata Nabi Muhammad ya, khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Siapapun manusia itu, maka anfa'uhum linnas, yang bermanfaat, berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Bahkan Nabi Musa itu pernah dipanggil oleh Allah. Kemudian kata Allah, mana ibadahmu wahai Nabi Musa? Kata Nabi Musa, semua ibadahku aku persembahkan untukmu ya Allah. Enggak, semua ibadahmu itu untukmu sendiri. Kata Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Puasa agar sehat. Puasa agar kita mengendalikan hawa nafsu. Puasa untuk diri kita sendiri. Semua ibadah untuk diri sendiri. Lalu kata Nabi Musa, apa ibadah yang khusus kepadamu? Kemudian kata Allah, idkhalus surur fi qalbil ihwan. Membahagiakan hati orang-orang yang bersedih, yang hancur, yang rapuh, itu adalah ibadah termulia yang langsung diterima olehku. Jadi berbagi kebahagiaan dalam bentuk material, termasuk yang paling sederhana dalam bentuk doa, dan yang paling minimal dengan tidak mengganggu orang lain, itu adalah ibadah kita. Karena sekarang ini kan mengganggu tuh gak mesti ketemu loh. Aku bisa ganggu Mbak Airin tanpa aku ketemu Mbak Airin. Di medsos dong. Iya kan? Misalnya julitin di kolom komentarnya, kemudian mention atau DM dengan hal-hal yang menyakiti hatinya. Jadi sekarang itu lebih potensial kita itu dalam berbagi kebahagiaan atau kesedihan melalui tanpa pertemuan, melalui media sosial. Karena itu pilihannya kepada kita, akan menggunakan kesempatan ini untuk berbagi kebahagiaan sebagaimana tuntunan agama, dan bukan hanya agama Islam dong, semua agama mengajarkan itu, atau berbagi kehancuran yang juga musuh semua agama, bahkan musuh hati nurani kita sebagai manusia yang sejati. Tentu kalau Ramadan kan kita nggak pengen ya, sebenarnya kadang-kadang nggak pengen ya Bib untuk kita berbuat yang aneh-aneh lah gitu ya. Tapi namanya godaan itu kan Bib ya, kayak tadi Bib bilang, bisa aja lewat medsos ataupun ngata-ngatain yang tidak benar gitu ya Bib ya. Nah itu makanya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti itu ya Bu Airin ya. Betul, apalagi kan bulan Ramadan itu kata Nabi Muhammad, setan diikat. Di penjara. Jadi gak bisa nyalain setan kalau kita julid sama orang lain. Berarti diri kita emang the real kesurupan tuh. Kesetanan. Setannya ada dalam diri kita. Karena setannya gak gangguin loh. Kalau kita masih jahat ke orang lain berarti kita yang kesetanan sendiri. Kata dirimu bukan kataku. Aduh serem amat. Bu Airin, tapi kalau Bu Airin sendiri punya memaknai kebersamaan bersama keluarga itu seperti apa Bu? Apa yang paling berkesan ini? Apalagi mungkin kalau akhir pekan lagi nggak sibuk, seperti apa nih Bu? Nah pastinya saya merasakan banget nih momen kebersamaan dan toleransi di bulan Ramadan ini. Terutama dari keluarga yang ikut mencari jajanan atau takjil bareng. Dan saya juga bersyukur dengan kebersamaan yang bisa dirasakan saat ini, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, karena mungkin kalau Ramadan kayak Bu Airin banyak undangan untuk silaturahmi ke kemana-mana gitu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah karena Ramadan juga jadi bersilaturahmi dengan teman-teman
atau kolega-kolega ya Bu ya, yang mungkin benar sekali. Kalau misalnya nggak Ramadan mungkin belum ada acara buka puasa bersama dan segala macam ya. Dan bukber kan sekarang semua temen kan, nggak hanya yang muslim, yang non-muslim juga tumpang tindih gabung. Bahkan sekarang ada tren war takjil, buat seru-seruan dalam toleransi kan. Dimana yang kadang-kadang kalau telat dikit kehabisan gitu ya. Iya, yang sudah pasti kehabisan yang muslim ya. Karena kalau yang non muslim kan bisa dari jam 3 ya belinya ya. Oke. Bu Airin, tapi biasanya kalau lagi bareng keluarga itu ngapain sih Bu? Untuk menciptakan suasana yang harmonis, yang kebersamaan gitu. Nah, saya senangnya traveling bersama keluarga. Oh iya, asik. Ya. Kemana tuh Bu? Kemana-mana. Oh, kemana-mana. Asik nih, Bu, asik nih. Karena pada waktu traveling itu kita bisa menjaga kebersamaan, kita bisa sharing bareng bersama keluarga, jadi saling mengerti satu dengan yang lain. Aku boleh nanya ke Mbak Airin? Boleh, silakan. Oke. Mbak Airin, gunung atau pantai kalau traveling? Lebih Pantai. suka gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Dingin atau hangat cuacanya? Dingin. Dingin. Wah. Kira-kira pantai mana yang dingin, Bu? Pantai yang ber-AC dong? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nah, kan ada cottage-cottage pinggir pantai ada AC-nya. Jadi itu boleh mungkin deh. maksudnya ya. Iya. Atau dulu. Pantai kalau malam hari. Kan dingin. Iya, dingin. Habib Tapi dinginnya dingin angin sih. Iya, masuk angin ya. Iya. Tapi kalau Habib pilih pantai apa gunung? Kalau aku nggak pernah ke gunung sih, jadi aku ya harus milih pantai dong. Masa Habib belum pernah naik gunung gitu kayak anak-anak kampus gitu kan biasanya sukanya mendaki gunung gitu belum? Iya belum. Aku belum pernah yang dalam pengertian yang mendaki gunung, melewati lembah, pantai, gitu melewati ya. lembah, ya ini sorry dong kita ya. Oke. Iya jadi. Dan kalau aku sukanya panas. Oh suka panas. Iya. Aku bahkan sama istriku hampir tiap malam debat tuh soal volume AC. Istriku 16, aku di 22, 23. Ih, sama loh kita, sama Iya. ya. Kalau Bu Airin juga gitu nggak? Saya suka dingin. Oh suka dingin. Oh ya kan Bu Airin. Oh iya. Oke, kita fokus lagi nih. Bib, Bu Airin, sekarang ini kan kita juga kenal dengan istilah generasi sandwich. Habib pasti juga dengar ya. Generasi sandwich ini adalah kayaknya mereka yang bekerja atau ada dalam kondisi kayak tulang punggung keluarga lah. Mereka membiayai diri mereka, keluarga kecil mereka, dan juga orang tua mereka gitu. Padahal mereka juga belum tahu nih nanti kira-kira kalau aku tua itu gimana ya gitu ya persiapannya gitu. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di industri keuangan Ibu, sebenarnya bagaimana sih Bu solusi atau pengelolaan keuangan ketika kita masih punya tenaga, masih sehat untuk bekerja supaya kita mempersiapkan untuk masa depan nanti. Nah, jadi ketika kita udah tua atau udah pensiun nggak mikirin kok kamu belum ngirim duit bulanan sih buat mama gitu ya Bib ya. Iya. Harusnya kan nggak gitu lagi ya Bu ya. Nah gimana nih Bu solusinya Bu? Ya, jadi fenomena yang kita sebut sandwich generation ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tidak sedikit yang masuk dalam kategori sandwich generation, di mana mereka berjuang ekstra keras untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan ini menambah tekanan pada kesehatan mental mereka. Nah, di Indonesia sendiri konsep generasi sandwich itu sebenarnya sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Jumlah generasi sandwich terhitung cukup besar. Data dari Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2020 menunjukkan 21 juta penduduk Indonesia termasuk dalam kategori sandwich generation. Bahkan 8,4 juta penduduk nih diantaranya harus menanggung biaya hidup anggota keluarga di luar keluarga inti mereka. Nah, situasi sandwich generation terus-menerus dihadapkan pada pilihan sulit, memenuhi kebutuhan keluarga atau mewujudkan impian di masa depan. Nah, sebisa mungkin rantai sandwich generation diputuskan agar generasi berikutnya dapat lebih baik. Nah, hanya sebisa mungkin ada berbagai cara untuk memutuskan sandwich generation ini. Memiliki literasi keuangan yang baik agar bisa mengatur keuangannya. Nah, salah satu cara yang dapat dimanfaatkan adalah menyiapkan perencanaan warisan untuk memastikan generasi berikutnya tidak menjadi generasi yang kita sebut sandwich generation. Nah, banyak sih instrumen yang dapat digunakan untuk perencanaan warisan ini. Salah satunya adalah asuransi jiwa. Oh, nah, seperti itu.
Tapi sebenarnya Bib, kalau dalam Islam gitu ya Bib ya, sebenarnya memahami konsep sandwich generation ini seperti apa Bib? Bahwa kita ini juga punya tanggung jawab untuk ibaratnya mengurus orang tua kita lah. Iya, sebenarnya dalam Islam sandwich generation itu disebut seorang jihadis, orang yang paling mulia karena berjihad agar dirinya, orang tuanya dan anak-anaknya serta keluarganya itu tidak mengemis. Kata Nabi itu jihad fisabilillah, satu upaya yang sungguh-sungguh di jalan Allah, perang di jalan Allah. Jadi itulah yang sejati-jatinya kemuliaan. Tapi sebisa mungkin sandwich generation itu kan dihindarkan. Karena sandwich generation kan itu bukan kondisi yang ideal ya. Itu kemiskinan yang sifatnya struktural. Tapi kalau memang keadaannya begitu, jalani itu sebagai jihad di jalan Allah. Sebisa mungkin jangan sampai. Sebisa mungkin agar kesejahteraan itu menjadi adil didapatkan oleh semua orang. Makanya sudah seharusnya setiap orang itu kan dikaruniai kemampuan, potensi oleh Allah. Jadi sebaiknya kita itu menggali apa potensi kita, kemudian mengaktualisasikannya, mengkaryakannya, hingga kemudian menjadi sumber pendapatan bagi kita, yang kemudian pendapatan itu kita alokasikan dengan prioritas yang baik melalui literasi keuangan yang tepat, termasuk pos-pos untuk masa depan kita. Jadi masa depan itu kan ada dua dijaminnya, dengan doa dan ikhtiar. Doa udah pasti, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Nah juga ikhtiar, salah satu ikhtiarnya tadi asuransi sebagaimana yang ditekankan secara syariah. Jadi artinya usahanya jalan, doanya jalan. Usahanya dengan asuransi berbasis syariah. Jadi akhirnya betul-betul masa depan itu gak jauh, tapi di depan mata dan indah. Nggak yang abu-abu, apalagi menyeramkan. Jadi wah, alhamdulillah, kalaupun ada apa-apa dengan saya, sudah ada yang menjamin masa depan pendidikan, kesehatan, dan segala sesuatu dari anak saya. Oke. Ada yang mau tambahkan Bu Airin? Ya, oke. Bu, tapi kan kita nggak bohong ya Bu ya. Seringkali kita termasuk mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu mikir, emang kita perlu ya asuransi gitu kan? Emang kita perlu menjadi nasabah asuransi, mempersiapkan masa depan kita secepat ini gitu Bu. Nah bagaimana pandangan Ibu tentang ini, orang-orang yang masih anti untuk ikut asuransi Bu? Iya, ini curhatan ya Bu. Itu sekarang tuh kita tuh bukan generasi asuransi, kayaknya generasi party. Dapat gaji langsung dihabisin untuk party. Nah, nggak mikir asuransi karena ya tadi literasi keuangan dan kesadarannya masih lemah ya mungkin. Nah itu gimana tuh? Gimana Bu? Nah mungkin Habib juga setuju ya bahwa di dalam kehidupan manusia itu banyak resiko. Ya. Dan asuransi ini membantu meringankan beban sebetulnya yang ditimbulkan akibat terjadinya resiko tersebut. Dalam perencanaan keuangan, asuransi adalah menjadi salah satu pilar untuk mendorong kesejahteraan dan kebebasan finansial. Jadi kami terus mendorong literasi asuransi kepada masyarakat agar semakin banyak yang memahami pentingnya asuransi bagi mereka dan keluarga. Seperti itu. Nah, jadi dijalaninya tuh sebagai ta'awun kalau dalam Islam, tolong menolong. Nah, dan itu kalau sebagai orang Indonesia prinsip juga dalam kita gotong royong kan, prinsip kita sebagai orang Indonesia itu kan gotong royong. Jadi untuk bersama-sama menuju masa depan yang lebih cerah. Iya, apalagi kan kita sekarang sama-sama punya cita-cita, Indonesia Emas 2045. Nah, itu salah satunya melalui skema tadi literasi keuangan berbasis asuransi yang kalau dalam Islam syariah itu. Keren banget nih penjelasannya nih. Bib, tapi kalau Habib menyadari misalnya kita tuh kelemahan literasi keuangannya di mana nih sebagai masyarakat nih. Makanya kayak tadi aku tanya Bu Airin, malas lah ikut asuransi. Kita masih muda, ngapain sih gitu kan. Bahkan kadang-kadang sampai sebenarnya kalau kita mau asuransi tuh mau produknya apa gitu kan. Nah, mungkin sebelumnya aku ke Bu Airin dulu ya. Bu, kadang-kadang orang nggak mau ikut asuransi tuh karena bingung Bu. Cocoknya ini produknya apa yang cocok buat diri dia, buat keluarga dia, buat anak-anak dia gitu. Nah, sebenarnya ini gimana Bu?
Nah, sebelum saya jelaskan produk yang cocok ya, saya mau sedikit cerita tentang FWD Insurance. Menambahkan yang tadi sudah disampaikan Mbak Lia di awal podcast ini. Nah, FWD Insurance sendiri merupakan perusahaan asuransi jiwa bagian dari FWD Group. Bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau lebih dari 12 juta nasabah di 10 jaringan usaha. FWD Insurance memiliki produk asuransi jiwa konvensional dan juga syariah yang dapat diperoleh melalui berbagai saluran distribusi melalui keagenan, bank assurance, serta digital commerce. Menyambung dari yang ditanyakan Mbak Lia, nah salah satunya adalah produk FWD Treasury Legacy Protection yang memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun. Nah, produk ini dapat digunakan untuk mempersiapkan warisan sekaligus dana hari tua. Karena terdapat manfaat hidup di mana 50% daripada uang pertanggungan akan dibayarkan apabila polis masih aktif sampai dengan tertanggung mencapai usia 75 tahun. Gitu. Oke. Karena memang kayak tadi aku jelasin ya Bib, kadang-kadang orang mau pengen banget ikut asuransi tapi yang mana ya yang cocok gitu ya Bib ya. Nah, menurut Habib sendiri bagaimana sih sebenarnya literasi keuangan kita ini biar tidak ada keraguan gitu kali ya Bu ya dalam sudut pandang ajaran Islam? Iya, pertama kalau dalam Islam literasi keuangan itu menjadi sesuatu yang penting. Sehingga Al-Quran pun berbicara tentang itu. Tahu nggak ayat terpanjang dalam Al-Quran? Itu ayat tentang salah satunya literasi keuangan. Bahwa kalau berhutang harus ada saksi dan harus dicatat. Jadi dicatat tuh hutangnya. Jadi pencatatan sebagai bagian utama dari literasi keuangan itu menjadi penting. Gitu itu kadang nggak punya catatan apa-apa. Jangankan catatan keuangan cash flow-nya kita. Wong kita utang aja nggak nyatet ya. Kita utang aja nggak nyatet tuh. Padahal utang itu dibawa mati kalau dalam Islam. Jadi seharusnya semuanya itu dicatat. Itu bagian dari literasi digital. Apalagi sekarang kan perangkat digital tuh banyak sekali, bahkan yang gratis untuk mendidik kita dan memfasilitasi kita agar memiliki catatan keuangan yang baik. Nah, pilihannya juga kalau dalam Islam ya seperti yang disediakan oleh FWD itu yang syariah, sehingga kemudian masa depan kita itu terjamin secara syariah sehingga menjadi keberkahan tersendiri bagi kita. Apalagi dikit lagi kan THR cair. Mantep. Iya kan, THR cair itu Bu Airin udah ketawa aja nih, udah senyum lewat bicara THR cair. Karena gini, orang tuh banyak yang bilang, oh baju baru di Lebaran, sepatu baru. Iya, kalau kita mampu. Tapi yang disunahkan itu yang penting, yang terbaik. Beli yang baru satu aja, atau nggak beli juga nggak apa-apa, yang penting terbaik, dicuci, bersih, rapi, wangi, berangkat kita ke masjid. Nah, yang harus sudah pasti adalah mikirin masa depannya gimana, karena itu nafkah kan dalam Islam. Keluarga kita harus kita nafkahi. Nah, skema nafkah kalau dulu kan yang ngasih belanja aja. Nah, kalau sekarang salah satu skemanya itu asuransi yang berbasis syariah agar wah masa depan keluarga saya nih alhamdulillah. Jadi terjamin lah. Iya, benar-benar. Jadi pengen segera daftar jadi nasabah asuransi FWD nih Bu. Asik. Boleh. Masuk. Iya. Duit THR-nya langsung tuh. Sisain dikit dong, belum punya baju. Oh, belum punya baju, iya. Kayaknya sekarang lagi pakai baju. Oh iya. Bib, kita mau bacain satu pertanyaan dari followernya FWD di Instagram ya, boleh ya Bib ya? Oke, aku ambil handphone dulu nih. Bib, tanya dong, bagaimana hukum puasa seseorang yang menjalankan ibadah puasa secara penuh, tapi dia nggak sholat 5 waktu? Iya. Mana tuh Bib? Setengah-setengah? Iya, jadi gini, biasanya contoh paling sederhana tuh kayak kita pegang gelas nih. Nah, ini rukun Islam tuh kan ada 5. Yang jempol ini syahadat, yang telunjuk ini sholat, yang ini puasa, yang ini zakat, yang terakhir kelingking haji. Kalau dilepas, satu kita gak haji karena gak mampu, gak ada masalah. Kita gak zakat karena gak mampu, gak ada masalah. Kita gak puasa karena lagi sakit juga gak masalah. Tapi kalau kita udah gak puasa, jatuh nih gelas. Aduh, deg-degan. Jadi makanya dalam Islam puasa itu disebut sebagai imaduddin, tiangnya agama. Maka orang yang berpuasa
tapi dia gak sholat, maka dia seperti bangunan, pondasinya gak ada. Maka gampang sekali roboh. Justru Ramadan itu seharusnya bukan hanya sholat wajib, tapi minimal sholat tarawih, sholat sunnah, karena dilipat gandakan amalan kebaikan yang kita lakukan. Dan jangan salah, amalan dosa yang kita lakukan juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah di bulan Ramadan ini, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak sholat, maka dilipat gandakan dosanya. Karena itu puasa kita itu harus dibarengi dengan sholat kita, zakat kita. Kalau bisa umroh alhamdulillah gitu. Jadi akhirnya menjadi lengkap. Jadi kalau orang puasa tapi nggak sholat, puasanya sah nggak? Sah sih. Tapi masa targetnya sah doang? Targetnya kan harus diterima oleh Allah, bukan sekedar sah. Sama kayak umroh pakai duit korupsi, sah nggak? Sah. Tapi nggak diterima sama Allah. Puasa nggak sholat, sah. Tapi kata Nabi, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus doang. Ya karena nggak sholat. Sangat sayangkan ya Bib ya. Padahal karena kan kita ini bulan spesial ini kita ketemunya sebulan sekali. Iya. Dan kadang-kadang ketika setiap kita di ujung Ramadan itu kita doanya, ya Allah, kira-kira aku masih dipertemukan nggak ya dengan Ramadan berikutnya? Betul. Tapi justru kadang ketika kita bertemu itu Bu, dengan kesibukan kita, dengan kegiatan-kegiatan, puasa iya, tapi sholatnya lupa. Iya, makanya. Akhirnya kan jadi terasa hanya hambar juga. Padahal salah satu keseruan bulan Ramadan itu malamnya tarawih bareng bersama keluarga kan, seru-seruan, pakai baju putih semua, terus bareng-bareng jalan gitu. Tadarus bareng, sayang dong. Apalagi kalau nggak sholat bareng. Kalau bisa bukan cuma sholat kok, sholat bareng keluarga gitu. Ya. Karena disayangkan banget kan. Ibarat sayur tanpa garam gitu nggak sih? Boleh. Iya, boleh sih. Boleh ya? Masuk ya? Masuk ya. Oke, kita tadi udah lumayan panjang lebar ngobrol-ngobrol hari ini ya. Sedikit aja yang bisa aku catat tadi bahwa memang Ramadan ini seperti namanya bulan yang spesial ya, yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu yang sebenarnya lebih luang kalau benar-benar kita manfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Karena apa? Karena di momen-momen biasanya itu rasanya ada aja alasan buat kita, aduh nggak bisa kumpul nih hari keluarga gitu ya, masih ada meeting, masih macet di jalan dan segala macamnya. Tapi Ramadan ini harusnya membuat diri kita atau hati kita tergerak untuk lebih sering berkumpul bersama keluarga ya Bib ya. Karena berkumpul bersama keluarga itu nikmat yang tiada duanya. Sepakat ya Bu Airin, Bib? Sepakat dong. Ya. Dan biasanya nikmat itu akan terasa kita sadari kenikmatannya justru kalau sudah tiada. Oh. Iya. Buat yang mikir untuk nggak mudik dulu, padahal punya dana untuk mudik, coba ditelepon teman kamu yang udah ditinggalkan ibunya, ditinggalkan ayahnya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan suaminya, ditinggalkan anaknya. Coba ditelepon. Kayaknya itu akan mengubah prioritas kamu dengan mudik sebagai salah satu prioritasnya gitu. Aduh, jadi pengen mudik nih. Bu Airin mau mudik nggak? Yuk kita mudik. Bu Airin kalau mudik kemana? Saya ke Bandung. Oh, ke Bandung. Habib? Aku ke Bondowoso, salah satu ujung timur Jawa Timur. Kalau gitu saya ke Medan aja, Bib. Oh, ke Medan? Horas. Wow. Saya takut tuh ke Medan. Kenapa? Medan tempur kan? Ya Allah. Boleh deh. Bib, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, apa nih pesan-pesan yang mau Habib sampaikan kepada passionate people FWD Insurance ini, bagaimana Ramadan ini harusnya bisa dimaknai dengan berkumpul dengan keluarga? Iya, Ramadan itu seharusnya menjadi momen untuk kita berkumpul kepada keluarga. Karena pertama, secara ukhrawi di bulan Ramadan ini kumpul kepada keluarga itu akan menjadi keberkahan yang dilipat gandakan oleh Allah. Kalau ngumpul kepada keluarga itu pasti berlipat ganda amalan kita. Sholat kalau sendiri 1 pahala. Tapi kalau bareng keluarga 27 pahala. Buka dan sahur
Kalau sendiri 1 pahala. Tapi kalau kata Nabi Muhammad, kalau buka dan sahurnya atau makan barengnya bersama-sama, ada keberkahan yang dilipat gandakan. Masya Allah. Kemudian apapun ibadah, kalau bareng-bareng jadi bertambah nilainya di mata Allah. Nah, Ramadan momentum nih, motivasinya biar berlipat ganda pahalanya. Nah, secara duniawi juga, dengan kita bersama keluarga, segalanya menjadi lebih membahagiakan. Lebih indah. Iya, lebih indah. Karena itu, keluarga ini kan rezeki terbesar kita salah satunya. Maka kita harus berpikir untuk suasana indah bersama keluarga ini kalau bisa jangan lekas tiada. Yuk pertahanin lebih baik lagi. Dengan salah satunya tadi misalnya asuransi berbasis syariah agar masa depan keluarga kita itu lebih terjamin. Karena ini kan kehangatan ini kan kita pengen seumur hidup kita. Iya, pengen terus ada kan. Saya aja kalau mudik tuh salah satu yang bikin sedih. Dulu kalau mudik tuh ada kakek, ada nenek, ada ini, ada itu yang bagian keluarga kita yang sekarang udah nggak ada gitu. Makanya kita ingin nih kalau bisa keluarga ini terus bisa membersamai kita. Karena kadang kebersamaan itu menjadi tiada karena tingkah laku kita. Udah Allah bilang lebih baik bersama keluarga, tapi tingkah laku kita aja yang aneh-aneh. Bisa mudik, nggak mudik. Bisa asuransi berbasis syariah loh, nggak memilih untuk asuransi, milih untuk party. Pokoknya karena kelakuan kita aja yang aneh-aneh, akhirnya keluarga jadi tergadaikan. Apalagi ya, naudzubillah min dzalik, kalau kita menjadi sebab sedih dan hancurnya keluarga kita. Karena tingkah laku kita yang bermaksiat, misalnya soal obat-obatan terlarang, soal judi online dan lain sebagainya, akhirnya keluarga kita yang jadi korbannya juga kan. Karena kan walaupun kita ngelakuinnya sendiri, yang nanggung nanti kan keluarga. Betul. Minimal seminimal-minimalnya yang nanggung malunya. Iya. Keluarga juga. Makanya teman saya tuh, Onat tuh. Kata dia, saya akan tanya ke dia, Nat, apa yang menjadi motivasi lu untuk menjadi pribadi yang baik? Nggak aneh-aneh. Karena potensi dia aneh-aneh kan tinggi sekali. Iya. Lalu kata dia, iya lagi Bib, karena keluarga. Karena gue tuh kalau mau aneh-aneh mikir, wah kesian istri gue, kesian anak gue. Yang menanggung malunya, menanggung sedihnya, menanggung hancurnya. Bahkan mungkin menanggung segalanya. Jadi itu kekuatan tuh. Keluarga itu seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan segalanya yang terbaik, dan karena kita tahu bahwa keluarga kekuatan dijaga dengan baik, segalanya dijaga. Salah satu yang paling mendasar adalah pendidikannya, kesehatannya. Ya, salah satu skemanya kan melalui asuransi syariah. Misalnya di FWD sudah ada, tinggal kita pilih aja. Apalagi skemanya tadi banyak kan. Pakai digital bisa, pakai agen bisa. Kalaupun bingung kita tinggal nanya Bu Airin cocoknya yang mana gitu ya. Betul. Dan tadi udah dijelasin kan. Jadi ya selalu saya bilang, terus mau ngapain lagi kalau semuanya udah tersedia? Kenapa gak dimanfaatkan? Jadi mubazir kan. Kembali ke diri kita ya Bib, ya tinggal kita mau memanfaatkan yang sudah ada ini untuk kebaikan kita. Balik lagi, keluarga itu prioritas enggak ya? Yes. Seperti tagline-nya FWD. Celebrate living, keluarga itu membawa kekuatan yang bisa membuat kita celebrate living. Iya, karena gini, kadang ya hidup kita itu menjadi tidak ada artinya kalau ditinggalkan oleh orang-orang tersayang dari keluarga kita. Ibu kalau ditinggalin anaknya, mungkin nggak meninggal, tapi hatinya udah mati karena ditinggalkan. Anak ditinggalkan orang tuanya, jadi hidupnya tidak baik-baik saja. Fasilitator doa utamanya udah tiada. Jadi jaga keluarga lah. Dan kalau bisa mudiklah. Karena gini, seiring kita sukses, orang tua kita semakin dekat dengan umurnya. Jadi kalau bisa pulang. Lagian memang tujuan kita ke kota itu bukan sukses utamanya. Tapi mudik. Karena kalau tujuan ke kota, betul. Ya? Karena kalau tujuan ke kota itu cuma sukses, itu namanya bukan merantau, tapi menjajah. Jadi tujuannya tuh pulang. Nah, kalau
versi Bu Airin ini, bagaimana kemudian memaknai kebersamaan bersama keluarga ini, apalagi ini di momen bulan yang spesial, Bu, dari kesimpulan pembicaraan kita tadi. Ya, jadi kebersamaan bersama keluarga mengingatkan untuk lebih perhatian mempersiapkan masa depan keluarga. Nah, itu sangat penting ya pada dasarnya. Dan bentuk perhatian yang bisa diberikan untuk keluarga adalah dengan peduli masa depan anggota keluarga kita. Betul. Nah, salah satunya dengan mempersiapkan warisan dan hari tua. Nah, produk asuransi yang dapat membantu untuk mempersiapkan warisan dan hari tua, salah satunya adalah yang tadi saya sudah sebutkan, FWD Treasury Legacy Protection. Nah, seperti itu. Oke. Kita nggak berasa sebenarnya pengen ngobrol panjang lebar karena bahas Ramadan bersama keluarga tuh kayaknya asik banget ya. Betul. Karena kan keluarga memang orang yang terdekat dengan kita ya, tapi sayangnya kita udah terbatas waktu, kita ngobrol udah hampir 1 jam nih. Nggak kerasa kita udah kayak keluarga baru. Saking hangatnya loh obrolan kita. Iya bener sih, saya jadi kakak apa adik? Ya keluarga tidak biologis tapi keluarga ideologi. Wah benar-benar. Sama-sama dalam kebaikan. Benar-benar Bib. Ini kita selain banyak ilmu, tema ini tuh memang membuat kita jadi adem banget ya Bu Airin ya Bib ya. Iya betul. Membuat kita tuh jadi kangen rumah, kangen mudik tapi masih nunggu THR gitu ya. Terima kasih banyak untuk Habib Jafar dan Mbak Airin Dewi, Direktur Chief Bank Insurance Officer FBD Insurance, buat ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mudah-mudahan juga apa yang kita obrolin ini membawa kebaikan, memberi kesejukan juga buat passionate people yang menyaksikan podcast kita ini. Dan satu lagi jangan lupa, kan sudah banyak nih tadi masukan-masukan Bu Airin, termasuk juga bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita. Jadi jangan ragu-ragu lagi kalau memang kita ingin masa depan kita lebih tenang, coba deh tanya-tanya Bu Airin gimana nih cara ikut asuransi. Bener gitu Bu Airin ya? Iya. Oke, sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Sehat-sehat untuk semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa dan let's celebrate living. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.